Ya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam rangka kita sama-sama belajar ya. Bahwa saya akan mencoba mempresentasikan apa yang saya dapat dari pelatihan, yaitu tentang pengertian coding dan kecerdasan artifisial ya. Sebenarnya coding dan kecerdasan artifisial ini sudah kita lakukan setiap hari Bapak Ibu. Cuma kita kurang logis dan sistematis. Bagi para pecinta konten itu sudah melakukan ini semua ya. Adapun pengertiannya kalau kita baca ini ya, coding adalah proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman yang dapat dipahami oleh komputer. Ini adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer untuk memerintahkannya melakukan tugas tertentu. Instruksi ini yang disebut kode, diatur berdasarkan aturan atau sintaks tertentu dari bahasa pemrograman yang digunakan. Ini maksudnya Bapak Ibu, kita ini dalam mengcoding, memprogram itu butuh yang namanya AI. Bapak Ibu tidak perlu bertanya sama orang, cukup pegang HP, ketik saja sesuai dengan perintah kita itu. Mau tidak mau Bapak Ibu, kita sudah berada di era 21, abad 21. Kita harus berusaha untuk bisa melakukan tentang coding, pemrograman, ya, kerjasama dengan komputer. Makanya orang banyak diam tapi apanya sudah menyeluruh ke dunia. Ini tentang coding. Bagaimana dengan tentang kecerdasan artifisial? Saya artikan secara sederhana. Ada orang juga mengatakan kecerdasan buatan. Artinya kita cerdas Ibu. Semua kita punya laptop. Kita bisa membuat sesuatu dari AI. Semua bisa kita lakukan, mau apa saja. Kalau kita ada kesulitan, contoh ya, contoh kecil. Di laptop kita tidak ada ukuran F4. Coba Ibu klik di situ, di Google. Bagaimana caranya memasukkan ukuran kertas F4 ke dalam laptop? Di situ sudah video ditampilkan. Itulah gunanya. Dengan bertanya kepada AI kita jadi cerdas. Tapi kalau bertanya sama kita, sama-sama membangun semua kan? Ibu Dharma tanya sama saya juga tidak tahu. Maka kembalinya ke sini. Ini kepada AI. Ini ada AI ini ada di Gemini, ada ChatGPT, belum banyak semua itu. Di WA, kemudian di Google Translate ada semua. Cuma kita yang kurang apa ya istilahnya? Kurang mau cerdas saja sebenarnya kita ini. Oke. Contoh, langkah-langkah detail dalam memasak bubur ayam, mulai dari mencuci beras, menambahkan air, hingga memasukkan bumbu dalam bahan pelengkap adalah contoh dari sebuah algoritma. Algoritma dalam menyusun kegiatan harian pun bisa. Anak-anak kita ajarkan buat jadwal harian, dibuat seindah mungkin dengan algoritma. Bentuk-bentuk seperti kita menyusun struktur kelas itu algoritma itu. Yang pertama apa, yang kemudian ada garis penghubung, itu algoritma. Anak-anak bisa berkreasi membuat kegiatan harian itu dengan algoritma. Dia kreasikan sehingga warna pun dia beda-bedakan. Kalau pagi itu warna apa, kegiatan mengaji warna apa, kegiatan ibadah warna apa begitu. Ini 4 pilar Ibu ya untuk berpikir komputasional. Jadi yang sulit dimudahkan, yang kompleks disederhanakan, ini semua Bu. Bisa jadi yang juga dibuat perpanjang bisa. Oke, Ibu bertanya Ibu.
Silakan. Iya. Ah, Mau bertanya, bagaimana caranya supaya pembelajaran coding itu tidak membosankan dalam kelas Dan monoton. dan monoton? ya. Tidak membosankan dan tidak monoton. Iya, dan tidak Oke. monoton. Yang ibu harus lakukan yang pertama adalah menyiapkan game. Setelah kita mengajarkan tentang membuat program ini dalam kehidupan sehari, karena kita dalam coding bertanya sama anak-anak, kamu kalau di rumah suka makan apa? Mie. Ya, bagaimana cara masak kamu? Pertama bagaimana itu ditanya, dia bisa bercerita. Nanti lama-lama kalau cuma itu bosan. Karena biasanya coding hanya 2 jam kan, ibu ambil langkah lalu disajikan permainan dalam dunia pendidikan yang mencari sesuatu dari mana ke mana jalannya itu. Ada cuma saya tidak berikan contoh sini. Kemudian juga bisa diputarkan video itu supaya tidak bosan. Terus dibuat ceria anak-anak itu dipancing dengan pertanyaan pemantik saja itu. Pertanyaan pemantik. Kalau kamu misalkan masak mie bonyok, apa yang kau lakukan itu? Kenapa bisa bonyok? Pokoknya anak-anak itu diajak untuk dirangsang untuk bagaimana dia memecahkan masalah itu. Dan kita harus menjalan menyapa satu-satu. Capek juga kita kesana kemari karena kita sebagai bukan sebagai tapi kita ini sebagai apa namanya, guru itu fasilitator. Jadi sebelum mengajarkan tentang coding, ibu harus tahu banyak dulu, belajar dulu. Kita bisa juga belajar dari anak. Tanya, kamu biasa suka main game apa? Kan biasa sering mereka ya. Jangan coba, tidak boleh melarang Bu. Tapi kalau ada yang dilarang pemerintah, jangan. Karena game itu termasuk mengasah otak. Ini yang masalahnya ini kalau di Iya. kelas. Terkadang anak-anak kan sudah tahu, karena kita yang sebagai fasilitator itu justru itu yang belum tahu itu. Iya. Seperti saya contohkan tadi Ibu gambar dipotong-potong ya, digunting-gunting satu kertas gunting-gunting itu dibuat satu kelompok. Lalu diberikan, mereka akan berusaha untuk merangkai kembali. Itu coding juga itu. Termasuk itu itu. Kita tidak pernah bermain kan? Anak-anak banyak bermain. Kita tidak tahu itu. Itu coding semua itu Ibu. Kita ini yang tidak. Terus ada pertanyaan-pertanyaan matematika yang sifatnya itu logika. Seperti ada istilahnya misalnya 3 ditambah 4 kod 7. Nanti ditanya apa itu kod Bapak Ibu? Bapak, Ibu, apa itu kod Ibu? Diberikan contoh itu misalnya 4 ditambah 3 kod 6 misalnya. Sama dengan 1. Bingung dia. Apa itu Pak? Dia aja berpikir kenapa 4 ditambah 3 kod 6 sama dengan 1. Dikurang 1. Bukan dikurang lagi malah itu. Nanti kalau ada pertanyaan itu, kenapa ya jawabnya Bu? Rupanya itu 4 ditambah 3 7 kan? Iya. Dibagi 6. Berapa itu? 7 Satu hasilnya kan? Sisanya 1. Itu maksudnya istilah-istilah begitu dipancing anak tuh berpikir. Itulah coding gitu. Dipancing berpikir dia. Jangan langsung dijawab dulu. Pokoknya kalau kasih pertanyaan, kasih penasaran dia. Sampai dia berpikir. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Karena alhamdulillah kita sudah berjalan 1 jam lebih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, demikian Bapak Ibu paparan yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar semua ya tentang coding KA ini, karena kita baru awal untuk menerapkan pembelajaran coding di sekolah kita, yakni dari kelas
5 dan 6. Ini bukan diwajibkan tapi harus. Kita sebagai guru sekolah yang mendapat bos kinerja, dan nantinya kelas itu sebagai piloting untuk bisa mengimplementasikan kepada sekolah lain. Seperti itu. Demikian, selamat belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.